Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada sesi mata kuliah Sistem Perawatan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar perawatan. Konsep dasar perawatan ini dimulai dari bagaimana kita mengetahui terkait dengan proses atau siklus dari manufacturing. Kita perlu mengenal ini sehingga kita nanti bisa mendapatkan poin-poin yang perlu kita pelajari dengan materi-materi yang lain selain di sistem perawatan. Siklus ini dimulai dari produk yang diinginkan oleh konsumen. Jadi konsumen inilah menjadi dasar sebuah produk yang akan dikembangkan. Konsumen ini didapatkan oleh bagian pemasaran. Bagian pemasaran melakukan survei, melakukan analisis terkait dengan pasar yang berkembang sesuai dengan jenis produk yang akan dibuat oleh perusahaan. Kemudian setelah mendapatkan keinginan produk yang diinginkan oleh konsumen, kemudian dari pemasaran memberikan tugas kepada bagian perancangan produk. Nah, di sini di bagian perancangan produk, kemudian akan dikembangkan dari produk yang diinginkan konsumen menjadi produk yang nantinya berwujud yang sebenarnya atau sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Di bagian perancangan produk tentunya produk akan dimulai dari desain, kemudian dilakukan pengecekan, verifikasi, kemudian dihitung secara cost atau biayanya, sehingga semua unsur dari mulai awal sampai akhir akan bisa ditentukan pada perancangan produk. Setelah produk dirancang, kemudian dibuatkan drawing-nya ya atau desainnya, kemudian mungkin akan dibuatkan prototipe-nya, sudah dioptimize bagaimana produk ini dengan kualitas yang sesuai, dengan harga yang sesuai, kemudian setelah itu baru kita lakukan perancangan proses. Ya, di sini perancangan proses menggambarkan bagaimana proses yang dilakukan untuk membuat suatu produk menjadi produk yang sesuai dengan desain yang sudah dioptimize tadi. Sesuai dengan desainnya, sesuai dengan cost-nya, sesuai dengan materialnya, dan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di bagian perancangan proses ini kemudian dialirkan kembali, ya, dirancang bagaimana proses dimulai dari metode cara membuat produk tersebut, ya, metode kerjanya bagaimana, kemudian mesin yang digunakannya seperti apa, kemudian waktu standarnya itu sudah ditentukan, kemudian bagaimana ketika nanti proses ini dijalankan, apakah produktivitasnya itu bagus, sesuai dengan cost yang sudah ditentukan. Baik, kemudian dari perancangan proses ini dialirkan kembali, ya, dialirkan lagi pada perencanaan produksi. Setelah semuanya dirancang dengan baik dari mulai metode, mesin, material, kemudian manusianya, waktunya, dan semua terkait dengan proses ini, maka kemudian bagian perencanaan produksi membuat suatu jadwal, ya, jadwal untuk proses produksi produk yang sudah kita tentukan. Kemudian di dalam perencanaan produksi, ya, itu akan dijadwalkan mengenai proses pembuatan. Oke, ini adalah proses pembuatan. Proses pembuatan
yang sebelumnya juga dari perancangan proses, kemudian perencanaan produksi. Ya, proses pembuatan ini tentunya ketika kita membuat jadwal di produksi, ya biasanya dilakukan oleh PPIC, ya, bagian yang merencanakan produksi dan melakukan inventory terkait dengan kebutuhan material. Nah, proses pembuatan ini dimulai dari pasokan material. Ya, pasokan material kemudian diterima oleh bagian penerimaan yang biasa kita kenal dengan bagian incoming. Ya. Oke, kemudian diproses pembuatan. Nah, ini sudah menjadi draft di bagian PPIC, bagian perencanaan produksi. Kemudian di bagian perencanaan produksi ini juga akan memberikan feedback ke pengendalian persediaan. Jadi perencanaan ini apakah nanti menghasilkan produk yang harus disimpan. Ya. Karena ada produk yang harus disimpan dulu sebelum dilakukan pengiriman. Maka kemudian di bagian pengendalian persediaan ini, ya, tadi akan melakukan penyimpanan dan pengiriman. Oke, di antara tiga proses ini, penerimaan, ya, kemudian proses pembuatan atau manufaktur, sampai dengan penyimpanan ataupun pengiriman, maka ada proses-proses yang menjadi dasar dan harus dilakukan. Ya, di antaranya adalah pengendalian kualitas. Ya, semua proses dari penerimaan, kemudian pembuatan dan penyimpanan ataupun pengiriman itu dikendalikan dengan pengendalian kualitas. Maka di sana kita kenal ada namanya quality incoming, ya, atau quality penerimaan. Kemudian di proses pembuatan kita mengenal banyak check sheet atau aturan-aturan kerja yang berfungsi untuk menghindari terjadinya cacat produk. Kemudian di bagian penyimpanan atau pengiriman, bagaimana di sana dijelaskan mengenai standar packing, ya, kemudian standar jumlah, bagaimana posisi peletakan, ya, sehingga kualitas sebelum produk dikirim itu sesuai. Ya, jadi dari awal sampai akhir semuanya perlu dilakukan pengendalian kualitas. Kemudian yang kedua adalah pengendalian produksi. Ya, pengendalian produksi ini tentunya lebih banyak diterapkan pada proses pembuatan. Ya, pengendalian produksi dari mulai bagaimana mesin itu dilakukan perawatan, ya, kemudian bagaimanakah hasil dari produksi sehingga bisa kita baca produktivitasnya bagus atau enggak. Kemudian bagaimanakah aturan-aturan ketika melakukan setting di mesin, ya, ketika orang melakukan pekerjaannya dibuatkan prosedurnya dari awal sampai akhir sehingga produksi ini terkendali, ya, sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian proses. Pengendalian proses ini tentunya, ya, sangat penting, ya, karena di sana ketika produk itu diproses di produksi, tentunya berjalannya waktu, ya, berjalannya jam, berjalannya shift ataupun proses selama 1 hari, maka akan menjadi variasi produk. Ya. Proses ini dari awal sampai akhir, dimensinya, kemudian secara visual, secara bentuk itu harus sama. Makanya kemudian di dalam proses produksi ini ada namanya pengendalian proses. Jadi bagaimana produk yang nomor 1 dengan produk yang ke-10, ke-100, ke-1000 ini hasilnya sama. Maka kita kenal ada namanya CP/CPK. Ya, CP/CPK ini adalah suatu tools yang berfungsi untuk kita mengetahui apakah kapabilitas